Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Asib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita dakwah. Intolik ala barakatillah wa kun da'iyan ilallah. Ayo budal, berangkatlah, pergilah, dan jadilah penyeru agama Allah, bukan penyeru demokrasi liar. Amma ba'du akhil muslim, fantalik ala barakatillah, wantalik wa kun da'iyan ilallah. Keluarlah dengan berkah Allah dan jadilah penyeru pada Allah. Maksudnya penyeru pada agama Allah. Fahadha syabun fi muntasibi umrihi yamullu min hayati. Yanamu wa yashu, thumma yanamu wa yashu, kulla yaumin. Yastaiqadu wa yanamu, ala su'alin yurawituhu. Ma hadil haya allati la tahtamil. Halid dunya ta'amun wa syarabun wa amalun laila nahara. Di sini ada seorang pemuda di tengah-tengah kehidupannya. Dia merasa bosan dengan kehidupan rutinnya. Tiap hari tidur dan bangun, lalu tidur lagi dan bangun lagi. Setiap hari dia bangun dan tidur dengan sebuah pertanyaan yang terus menggelayuti benaknya. Apakah kehidupan yang tak tertahankan ini? Apakah dunia ini adalah makanan dan minuman dan kerja keras siang dan malam dan sekali bersenang-senang? Setiap hari dia bangun dan tidur dengan sebuah pertanyaan yang terus menggelayuti benaknya. Apakah dunia ini adalah makanan, minuman, kerja keras, siang dan malam, dan sekali-kali bersenang-senang? Setiap hari ia dihadapkan dengan segudang masalah. Belum selesai satu problem, sudah muncul problem lain. Satu masalah belum selesai, masalah lain sudah muncul. Terus seperti itu hampir tidak berakhir. Muskilah-muskilah terus mendera kehidupannya. Krisis, cekcok dengan majikan, dengan tetangga, dan keluarga, teman-teman, dan sahabat-sahabat, seolah-olah tidak ada habisnya. Apakah saya menderita penyakit mental? Apa itu? Apakah saya menderita depresi, gangguan psikologis? Setelah lelah pikirannya mempertanyakan semua itu, lalu dia tidur dan bangun dalam keadaan seperti itu pula. Seperti hari-hari sebelumnya. Dia adalah seorang pemuda dengan tingkat pengetahuan hukum dan pengetahuan agama yang rata-rata lumayan. Beliau hafal beberapa surat dan ayat-ayat Al-Quran. Dia mengetahui jumlah besar hadis Nabi SAW. Dia tahu bahwa beberapa hadis ada yang benar, ada yang sahih, ada yang lemah, dan ada yang hasan. Tapi hatinya dipenuhi dengan satu kebenaran yang membantunya untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan kesengsaraan hidup. Dia terus mengulang-ulangnya di depan umum dan secara pribadi. Orang yang beriman akan mengalami penderitaan. Dia terus bertahan untuk bersabar dengan hasil yang tidak pasti. Mungkinkah aku dicintai oleh Allah? Apakah aku tertimpa musibah seperti orang-orang yang dicintai Allah, yang diujinya dengan musibah? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan menimpakan musibah kepadanya. Perbincangan pemuda itu dengan dirinya sendiri selalu berakhir dengan muskilah, problem, dan krisis. Kehidupannya adalah gambaran sebuah krisis yang terus berlanjut.
Hidupnya penuh dengan kegelisahan, kekacauan, dan ketidakpuasan. Singkatnya, hidupnya adalah gelombang kebingungan. Dia bangun dengan putus asa dan tidur tanpa harapan keesokan harinya. Namun demikian, dalam kehidupannya yang menyedihkan dan gelap, ada secercah cahaya. Cahaya itu semakin terang dan terus menari di depan matanya, memberinya harapan dan membentang di sepanjang jalannya. Seperti sinar matahari musim dingin yang terbit untuk menghalau kabut. Ia mulai menyadari bahwa ia hidup dalam sebuah krisis, sebuah muskilah, dan harus menemukan jalan keluar, dan harus merancang sebuah solusi. Maka dia pergi, berangkat untuk merubah keadaannya. Dia pergi untuk itu. Tarotan yaqulu, abda'u tijaratan kabirah. Kadang-kadang dia berkata, saya akan mulai bisnis besar, saya akan menjadi orang kaya. Karena umumnya mata orang melihat uang memiliki pengaruh besar, dapat mendatangkan kebahagiaan. Bahkan uang, kekayaan, harta benda dapat menyelesaikan semua masalah. Kemudian dia berkata, Tummayakul la, wa ka'ayyim min ghaniyin huwa ashqa minni. Dia berkata, tidak. Berapa banyak orang kaya yang lebih sengsara daripada saya. Mungkin ketika saya kaya, saya akan lebih sengsara dari sekarang. Tidak. Ini bukan sebuah solusi. Kemudian dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku akan terjun di dunia olahraga? Dan aku akan tenggelam dalam asiknya bermain, menikmati permainan? Apakah manusia diciptakan untuk bersenang-senang dan bermain? Apakah olahraga dan permainan dapat mengusir pikiran-pikiran gelap dari kepala saya? Saya rasa tidak. Saya tidak yakin. Mungkin malah dapat meningkatkannya. Apa gunanya saya bermain ketika hatiku resah, gelisah, dan pikiranku kacau balau? Ini semua, yakni permainan, klub-klub, hanya urusan menyenangkan tubuh saya. Sementara sebagai gantinya, saya menyerahkan pikiran dan jiwa saya kepada iblis. Tidak, ini bukan solusi. Kalau begitu, saya harus fokus mencari ilmu. Beli lebih banyak buku. Bukankah saya suka membaca? Bukankah itu menghibur dan menyenangkan? Dan membaca pasti akan menjauhkan saya dari pikiran-pikiran gelap. Ada banyak orang yang menyarankan untuk mengobati depresi dengan membaca. Jadi izinkan saya manfaatkannya. Ketika ia asik dengan keluhannya pada dirinya sendiri, maka ia peras pikirannya yang tajam untuk menemukan solusi atas masalah yang masih menghantuinya kemanapun ia pergi. Tiba-tiba sebuah ayat dari kitab Allah menggema, merayap, memenuhi otak dan pikirannya, menembus jiwanya, dan menyentuh perasaannya untuk pertama kalinya, yaitu firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya, yang lebih baik aktivitasnya, yang lebih baik kiprahnya, mimman da'a ilallah, dibandingkan orang yang mau mengajak pada agama Allah, wa amila sholihah, dan melakukan amal-amal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia dengan tegas menyatakan saya ini adalah bagian daripada umat Islam, kaum muslimin. Gema dari ayat ini membasuh jiwanya dan menerangi hidupnya. Lalu dia berseru, ya, aku akan menjadi penyeru agama Allah, da'i ilallah. Aku akan menjadi seorang penyeru kepada agama Allah. Jika saya menjadi karyawan dan mempunyai 2 shift pekerjaan, itu tidak akan menghalangi saya untuk menjadi seorang da'i ilallah. Jika saya seorang pedagang yang memiliki usaha bisnis, hal itu tidak akan menghalangi saya untuk berdakwah kepada Allah. Jika saya seorang dokter,
perawat, para medis, saya akan tetap bisa mendakwahkan agama Allah. Jika saya seorang pelajar, guru, peneliti, atau ilmuwan, saya akan tetap bisa melaksanakan aktivitas dakwah kepada agama Allah. Lau kuntu ghaniyan au faqiran au azaban au mutazawijan au rajulan au imra'atan au saghiran au kabiran au muta'alliman au ghaira muta'allim sa'akunu da'iyan ilallah. Jika saya kaya atau miskin, lajang atau sudah menikah, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, berpendidikan atau tidak berpendidikan, saya akan menjadi da'i ilallah, penyeru agama Allah, dalam hal apapun, karena hidup dan matiku adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Menyeru atau mengajak orang ke agama Allah adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Wa hadzas sabilul wasi'ul mustaqim. Ini adalah jalan yang luas, yang lurus, yang menyatukan bermacam-macam para peniti jalan orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Di sana tidak ada jalan lain yang menyatukan mereka. Allah Maha Agung, Maha Suci dari membutuhkan para penyeru kepadanya. Sebaliknya, kita para hamba sangat membutuhkan untuk menjadi da'i pembela agama Allah. Dakwah ilallah adalah obat, terapi yang cespleng, yang dijamin manjur untuk apa yang kita rasakan dalam hidup kita, agar waktu kita tidak hilang dan terbuang sia-sia. Dan ini adalah jalan keluar dari berbagai krisis dan problema kehidupan yang menyelimuti kehidupan kita, sehingga membuat hidup kita tidak berarti, membuat hidup kita absurd. Kemudian pemuda yang sukses ini mulai mencari dan mencurahkan, memikirkan jawaban dari pertanyaan yang mulai memenuhi hati nuraninya dengan kebahagiaan, memenuhi kehidupannya dengan kebahagiaan, dan memenuhi waktunya dengan kerja keras. Bagaimana saya bisa menjadi seorang penyuruh agama Allah, da'i ilallah, du'atun ilallah, fa'ana muntalikun ala barakatillah. Budal dengan berkah Allah. Aku sedang dalam perjalanan. Budal berangkat untuk menyeru manusia agar hidup di jalan Allah. Allahumma inna nas'aluka su'ala shadiqin antattakhidana du'atan lidinik wa antahsyurana fi zumrati rusulik wa awliyaika wa khassatik. Ya Allah, kami mohon dengan tulus agar Engkau menjadikan kami sebagai pembela agamamu dan tempatkanlah kami di antara para rasul, wali, dan orang-orang istimewamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.